Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak mas, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, semoga sehat, semoga tambah ilmunya. Kita bincang-bincang masalah matematika. Ya karena matematika itu sulit, kita terus saja bincang-bincang matematika. Ya, kalau ada yang mendengarkan, ya, syukur. Tidak mengapa. Nah, semoga ada. Juga pengetahuan para guru harus ditingkatkan ya tentang belajar matematika. Matematika itu harus juga menguasai materinya, ya. Harus paham tentang materinya, apa yang mau disampaikan, dan juga bagaimana soal-soal untuk melatih para siswanya. Bapak Ibu guru semuanya, juga bapak-bapak ibu-ibu yang di rumah yang memiliki putra-putri yang belajar matematika, ya. Matematika itu kalau hanya didengarkan saja itu sulit ya. Sebenarnya ini juga Bapak dan Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas atau para guru juga mendengarkan saja dari cerita saya ini kurang begitu menjiwai. Ya. Akan lebih menjiwai kalau memang bertemu langsung lalu di kelas gitu akan lebih menjiwai. Dan itu tidak cukup hanya satu kali dua kali berbincang-bincang matematika dengan eh, diskusi ya. Itu harus eh, continue berkali-kali. Apalagi kalau terprogram akan lebih bagus lagi. Ya, namun tidak masalah. Ini masalah bincang-bincang saja. Ya, jadi bermanfaat, bersyukur. Semoga bermanfaat karena sekarang itu kalau apa hal-hal yang bersifat serius, yang matematika yang tidak humor, ya lalu kurang begitu diperhatikan. Namun sebenarnya pembicaraan kita ini sesuatu substansi dalam pelajaran yang penting. Ya, jadi matematika ini para guru harus paham untuk mengajarkannya. Jadi selama ini sering ya, saya berkeliling untuk melihat para guru matematika. Ya. Namun yang saya jumpai kebanyakan belum menjadi guru matematika yang sejati. Ya. Ya, apakah lalu saya sendiri menilai diri saya matematikawan sejati? Tidak juga ya. Namun eh, apa saya beritahu bahwa selama saya berpengalaman berkecimpung di dunia matematika, ya, itu ya hanya sedikit beberapa saja yang memang eh, memang mindsetnya itu betul-betul matematika. Meskipun itu guru matematika, namun belum terbangun suatu eh, banyak yang belum terbangun suatu mindset yang matematika minded atau menjadi matematikawan yang sejati dalam arti kalau jadi guru yang menjadi guru matematika yang sejati ya hingga kadangkala eh, siswa itu kurang beruntung karena memperoleh guru yang belum menjadi guru matematika yang sejati. Nah, ini cuma anu aja ya, bercanda. Kalau dikatakan bercanda ya bercanda begitu ya. Tapi kalau mau dikatakan serius direnungkan, silakan direnungkan. Ya. Karena untuk guru matematika itu harus menguasai betul materinya. Tidak boleh menyepelekan materi apapun. Ya. Dan sebagai seorang guru matematika yang baik, itu harus selalu mengembangkan diri dalam menguasai materi dan mengembangkan diri bagaimana mengajar kepada para siswa yang seefektif mungkin. Karena matematika itu begitu luasnya. Sehingga kalau tidak ketemu pokok-pokoknya di dalam mengajar, itu akan kemana-mana. Jadi seorang guru harusnya bisa memprediksi kalau saya ajarkan konsep ini, nanti ini akan membawa seorang siswa akan bisa memecahkan masalah-masalah matematika dengan baik
dalam ranah konsep-konsep yang dipelajari. Itu juga tidak mudah. Belum lagi sekarang ini ya, saya bertanya kepada para guru, ya, kemudian guru menyatakan kalau kalau begitu kami ini mengajar hanya pada suatu level seperti ceramah anak-anak memahami. Ya. Jadi belum memikirkan tentang bagaimana yang namanya lancar. Ya. Hanya sampai pada lancar saja mungkin ya. Ya bagaimana lancar pun itu lancar ini bagaimana lancar berpikir. Dalam psikologi kognitif ya, itu lancar berpikir itu tentu memuat sesuatu pengetahuan yang banyak di situ. Ya. Deteksinya harus ada. Ya. Seorang siswa dikatakan lancar berpikir itu kalau dia mengerjakan dengan benar, pekerjaannya benar. Ya. Lalu dia menguasai konsep yang sedang dipelajari itu ya dengan benar. Karena beda ya konsep di matematika dengan konsep yang lain itu, cara berpikirnya beda. Misalnya begini, ya Bapak Ibu semua yang sederhana, ini waktunya saya singkat sebenarnya mau banyak bicara yang lain, tapi saya batasi. Ya, misalnya begini, seorang siswa atau seorang guru mengajarkan, ya tentang benda-benda geometri bidang datar yang sederhana, seperti ada persegi, persegi panjang, pola ketupat, ya, layang-layang, ya, trapesium. Ya. Ini yang sederhana semacam itu ya kadang-kadang guru kebingungan mau mulai dari mana untuk membangun pemikiran seorang siswa yang konseptual dan hierarki. Kalau mau mengenalkan tentang definisinya, tentang pengertian konsep-konsepnya, coba melalui apa? Ya, tentu Bapak Ibu masih menduga-duga. Ya sebaiknya melalui jajar genjang, begitu. Nah, jajar genjang, itu pun kita mengatakan jajar genjang itu harus seminimal mungkin. Ini konsep matematika itu seminimal mungkin. Kelebihan nggak bagus. Ya misalnya begini ya, jajar genjang adalah segi empat yang sepasang-sepasang sisinya sejajar. Nah, sudah bagus kan itu. Sudut yang berhadapan sama besar. Jumlah sudutnya 360 derajat. Dan lainnya disebut banyak. Itu bukan konsep matematika yang baik. Kalau Bapak Ibu dan masih seperti itu nggak bagus. Ya, belum tahu Bapak Ibu tentang masalah definisi kalau begitu ya konsep. Ya, bahwa konsep di dalam matematika itu mengatakan seminimal mungkin. Kalau ditambah itu kelebihan, kalau dikurangi nggak bisa. Nah, nah, ini yang paling efektif untuk itu definisi dari jajar genjang adalah segi empat yang sepasang-sepasang sisinya sejajar cukup ya. Atau mungkin orang lain boleh dengan definisi lain boleh, tapi yang syarat cukupannya harus ada. Misalnya, oh, sejajar genjang ya, segi empat yang sepasang-sepasang sisinya itu sama panjang. Cukup, boleh. Ya. Andai kata seorang guru lalu sudah mengeterapkan di dalam dirinya bahwa eh, jajar genjang adalah segi empat yang sepasang sisinya sejajar. Nah, lalu ingin menjelaskan kepada siswa tentang persegi panjang itu menjadi mudah. Persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku, cukup. Nah, pernah nggak Bapak Ibu guru berpikir seperti itu? Ya. Nah, ini di dalam mengajarkan matematika ya harus berpikir semacam itu. Lalu tahu persegi panjang. Nah, nanti logika, semua persegi panjang adalah jajar genjang. Tidak ada satupun persegi panjang yang
bukan jajar genjang. Ya bukan seperti dalam bahasa sehari-hari, jajar genjang ya jajar genjang, persegi panjang ya persegi panjang, itu bukan. Dalam matematika itu logika. Ya. Pendefinisian itu jajar genjang adalah segi empat yang sepasang sepasang sisinya sejajar. Gitu. Artinya kalau kita menjumpai segi empat yang manapun yang sepasang-sepasang sisinya sejajar, ya persegi ya jajar genjang. Ya, persegi panjang kita cek. Apakah persegi panjang itu sepasang sepasang sisinya sejajar? Ya, kan? Berarti masuk dia ke dalam jajar genjang. Lalu keempat sudutnya siku-siku boleh itu Bapak Ibu yang tadi mendengarkan saya mungkin akan mengatakan "Nah, itu kan empatnya siku, tapi cukup satu saja. Coba bayangkan kalau satu siku-siku yang lain terpaksa siku-siku. Jadi cari kecukupan yang semacam itu kan tidak mudah. Ya. Lalu persegi apa? Persegi. Ya, persegi itu tinggal lanjutkan saja dia persegi panjang yang semua sisinya sama panjang, selesai. Itu. Jadi semua persegi adalah persegi panjang. Semua persegi panjang adalah jajar genjang. Jadi semua persegi adalah jajar genjang. Ini logika. Itu tidak secara langsung informal. P maka Q maka R menjadi P maka R. Gitu kan? P maka Q maka R. Jadi P maka R. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang berpikir tentang belah ketupat. Belah ketupat itu bagaimana ini? Ya. Apakah dia sepasang-sepasang sininya sejajar? Oh iya, gitu. Adakah belah ketupat yang persegi? Apakah semua persegi itu belah ketupat? Nah, ini logika-logika ini harus dikembangkan. Jadi di dalam matematika itu seperti itu. Belum nanti belajar ya. Tidak saya lanjutkan ya. Layang-layang, lalu trapesium. Lalu kalau bisa, kalau guru membuat diagram Venn-nya. Bagaimana diagram Venn-nya? Nanti akan berpikir dari situ kita tahu, lalu kita mengajarkannya menjadi lebih efektif. Ini tentu bagi para guru yang sudah di SMP atau di SMA atau yang derajat itu ya. Itu. Kalau saya masuk SMP ya dengan MTS gitu loh ya. Kalau SMA ya SMK dan MA yang derajat gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, itu saja. Ya, sedikit-sedikit saja. Mana saya membatasi hanya waktu yang singkat-singkat saja untuk bicara. Apalagi kalau lama-lama waktu bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya nggak seneng ya gitu ya, lama-lama gitu ya, tambah-tambah sedikit nanti apa eh, kalau ini aja kalau ada pas yang ngeklik ya, kalau tidak ya tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan suatu ketika generasi yang berikutnya masih banyak waktu ya, yang sekarang di SD nanti di SMP, SMP di SMA ya itu kan masih banyak atau ada guru matematika ya yang lain yang baru kalau Bapak Ibu merasa sekarang sudah biasa biar untuk generasi yang akan datang tapi mudah-mudahan ini juga untuk Bapak Ibu semuanya kita sama-sama diskusi belajar ya matematika dan saya berpengalaman di matematika saya sedikit bercerita tentang matematika dan saya ada eh, apa istilahnya dalam konteks matematika saya memang kebiasaan untuk bicara matematika. Ya, kalau mau sedikit tahu tentang diri saya, coba saja di apa buka di Google itu, ya, di Google. Jadi tulis saja itu depannya Rohmat Sekular itu. Ya, nanti akan sedikit tahu latar belakang saya tentang matematika. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.